Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencalik jumlah kita ibu-ibu sepertinya masih kurang suara, karena masjid kita ramai dan penuh. Rasanya suaranya mestinya lebih banyak dari yang tadi, apalagi ibu-ibu bagian belakang. Kita ulang sekali lagi ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita muliakan bapak-bapak, angku-angku pengurus Masjid Al-Ikhlas Pandan Gadang serta tokoh-tokoh masyarakat yang hadir pada malam kini, dan umumnya bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat sidang jemaah salat isya rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam kini kita masih diberikan berbagai nikmat. Dan salah satu nikmat yang sangat mulia, yang sangat bernilai yang kita rasakan ibu-ibu adalah Allah masih berikan kita umur yang panjang sehingga bersua kembali dengan bulan suci Ramadan. Tandanya ibu-ibu, apa-apa kaum muslimin, kita liriklah pandangan kita ke kiri dan ke kanan. Kita kana-kana Ramadan tahun lalu, mungkin ada sebahagian yang biasa tagak di samping awak. Tak ada lagi ni, kerana lah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan kita menyadari nikmat umurku merupakan anugerah yang sangat luar biasa, akan menjadikan kita semakin bertekad untuk menjadi hamba-hamba yang bersyukur, dan sisa usia kita yang masih ada menjadikan amal baik kita selalu bertambah dari waktu ke waktu. Salawat dan salam kita kirimkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan sharingnya kita berselawat kepada beliau, ketika nanti kita dihisab, ditimbang amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hampir-hampir berat keadaan yang kita rasakan pada masa itu. Dengan syafaat dari Rasulullah SAW, kita diselamatkan dari azab api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat sidang jemaah salat isya rahimakumullah. Judul yang diberikan kepada hamba oleh panitia Ramadan adalah Hadis Al-Arba'in nomor 11. Malam tadi nomor berapa ibu? Oh, malam tadi nomor 9. Malam kini awak lanjutkan pengajian kita mengambil hikmah dari hadis nomor 11 di dalam kitab Al-Arba'in karangan Al-Imam An-Nawawi. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu sidang jemaah rahimakumullah, di dalam kitab Al-Arba'in karangan Al-Imam An-Nawawi disebutkan sebuah hadis yang bersumber dari Abi Muhammad atau Abu Muhammad an Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib
seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa raihanatihi radhiyallahu anhuma, serta kesayangannya Rasulullah, semoga Allah meridai keduanya. Qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Apa kata Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib? Aku telah menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapan beliau atau hadis beliau, tinggalkanlah apa yang meragukanmu terhadap hal-hal yang tidak meragukanmu. Jadi hadis kau pendek saja ibu. Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada hal-hal yang tidak meragukanmu. Hasan bin Ali bin Abi Thalib, seperti yang kita kenal, adalah salah satu dari cucu Rasulullah, putra dari Fatimah, istri Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau punya anak yang terkenal, Hasan dan Husain. Kata para ulama ahli hadis, Hasan kau termasuk meriwayatkan hadis sekitar 13 buah hadis-hadis yang bersumber dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Bako sekete, ya karena memang ketika Nabi hidup itu Hasan ko masih sangat kanak-kanak sekali. Beliau sangat istimewa bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah hamba pernah membaca kisah Nabi sedang berkhutbah, datang kedua cucu beliau itu. Ketika beliau berkhutbah, beliau hentikan khutbahnya, beliau turun dari mimbar. Begitu betul sayangnya Nabi kita kepada kedua cucunya itu. Dan Nabi kita juga ketika beliau masih hidup pernah menyampaikan bahwa cucunya ini nanti Hasan akan menjadi pendamai dua kelompok kaum muslimin ketika terjadi perselisihan. Dan kiranya betul ibu-ibu, sekitar tahun ke-41 Hijriah, sebelum itu terjadi, yang jadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib. Tatkala beliau jadi khalifah, karena beliau naik sesudah terbunuhnya Utsman bin Affan, terjadi peristiwa fitnah yang menimpa kaum muslimin pada masa itu, sehingga muncul kelompok yang menentang khalifah. Di antaranya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Sesudah meninggalnya Ali bin Abi Thalib, yang sempat terjadi beberapa peperangan di antara kaum muslimin, lalu terangkat sesudah itu Hasan bin Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ternyata beliau hanya memimpin sebentar. Kenapa? Karena perselisihan antara sesama umat Islam masih terjadi pada waktu itu. Sehingga tepat pada tahun ke-41 Hijriah, Hasan mendatangi Muawiyah bin Abi Sufyan, lalu menyerahkan tampuk kepemimpinan khalifah Islam pada masa itu kepada Muawiyah. Kenapa? Demi menghindarkan pertumpahan darah antara sesama umat Islam. Ini di antara prediksi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kemuliaan cucu beliau yang satu ini. Jadi hadis yang kita sampaikan bersumber dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib dan diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dalam kitab sunan beliau dan Al-Imam An-Nasai dalam kitab sunannya. Kata Imam At-Tirmizi, hadis ini kualitasnya adalah hadis hasan sahih. Yang dimaksudkan dengan hasan sahih, menurut Dr. Mahmud Tohan dalam kitab beliau Taisir Mustalahil Hadis, istilah hasan sahih itu adalah istilah yang khusus dimiliki oleh Al-Imam At-Tirmizi. Ada dua makna kata beliau. Yang pertama adalah
hadis ini memiliki dua jalur sanad. Yang satu ternyata hukumnya sahih, jalur yang lain hukumnya hasan. Sehingga yang hasan tadi diistilahkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dengan hadis hasan sahih. Atau yang kedua kata Al-Imam At-Tirmizi, terjadi perbedaan para ulama dalam menilai kualitas hadis tadi. Ada satu kelompok yang mengatakan hadis ini hukumnya hasan, yakni sedikit di bawah derajat hadis sahih, tapi bisa diamalkan. Yang kedua, ada kelompok yang lain, hadis ini hukumnya sahih. Maka Al-Imam At-Tirmizi memunculkan istilah khusus yang beliau sebut dengan hadis hasan sahih. Artinya apa, Bapak Ibu kaum muslimin? Hadis ini adalah hadis makbul yang bisa kita terima dan kita amalkan. Karena itulah kiranya Al-Imam An-Nawawi, salah seorang ulama bermazhab Asy-Syafi'i yang sangat konsen dan fokus terhadap ilmu-ilmu mustalah hadis, bahkan mengumpulkan berbagai hadis-hadis Nabi yang tertuang di dalam kitab-kitab sumber asli, memasukkan dan mengambil hadis ini sebagai salah satu hadis yang beliau kupas di dalam kitabnya Al-Arba'un karangan Al-Imam An-Nawawi. Nah, kaum muslimin sedang jemaah salat Isya rahimakumullah. Kini kita masuk kepada pemahaman hadis tadi. Lah kita cari hukumnya, lah kita kenalkan sekilas periwayat hadis tersebut. Tentu tidak ragu-ragu lai dengan kualitas hadis tadi. Lai terkena isi hadis tadi, Ibu, tinggalkan apa yang meragukanmu kepada yang tidak meragukan. Di hadis itu ada beberapa hikmah dan yang tibar yang bisa kita petik. Yang pertama, apa-apa ibu-ibu kaum muslimin sedang jemaah rahimakumullah, kita harus semakin yakin dengan keyakinan dan jangan terlalu menghiraukan keraguan-raguan. Contoh, misalnya ibu-ibu barusan kita mengarajokan sholat Isya berjamaah, rupanya ada ibu-ibu di belakang agak ragu awak ambo barusan kantui atau tidak. Dia pernah ibu merasakan itu? Ambo sebentar ke buang angin atau tidak ya? Rasa-rasa ke buang angin tapi ragu rasanya tidak, tak rasa dah. Dia pernah ibu merasakan itu? Kadang-kadang mungkin kondisi pencernaan kita sedang kurang elok, sehingga di paru itu terasa agak-agak lain, kayak ke buang kentut gitu, tapi tidak lo terasa dah. Bagaimana caranya menghadapi itu? Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan, kalau kita mengalami keadaan seperti ini, jangan hiraukan kebimbanganmu ketika merasakan seakan kita lah buang angin atau alun, sampai kita mendapati suara, nah, itu bunyinya ibu, atau ada bau tidak sedap. Kalau kita tidak yakin barusan keluar atau tidak ya, tidak barusan keluar atau tidak, barusan keluar atau tidak, artinya apa? Kita menjadi ragu. Maka kata Rasulullah, kalau kita ragu dan kita masih yakin rasa-rasanya tidak keluar ada barusan, tidak perlu kita batalkan sholat, yakin kita masih sedang dalam keadaan suci dan berwudu. Maka begitu, salah satu kaidah usul fikih menyebutkan, al-yaqinu la yazalu bisyakki. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan, kecuali kalau kita yakin barusan ambo kentut. Nah, kalau ada ibu-ibu yang lah yakin barusan ya tidak berbunyi, ya tidak berbau, tapi ya keluar, terasa keluarnya, maka berarti kita harus batalkan sholat kita, ulang lagi mengambil wudu. Tapi kalau ternyata kita yakin kita masih suci, cuma agak ragu barusan keluar atau tidak ya, rasa-rasa pari agak-agak seketek lain pas sebelum itu, tapi tidak ada keluar ada, maka ketika itu kita berpegang bahwa keyakinan kita tidak bisa ditukar dengan keraguan-raguan. Itu yang pertama ibu-ibu. Pemahaman yang bisa kita petik dari hadis yang kita baca tadi, hadis urutan ke-11 dalam kitab Al-Arba'in,
adalah keraguan-raguan yang muncul tidak bisa mengalahkan keyakinan. Contohnya dalam persoalan kentut tadi, ketika kita sedang sholat atau kita sudah berwudu. Yang kedua, oleh kaum muslimin, pemahaman berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini ialah suatu bentuk kehati-hatian kita orang-orang bertakwa dan beriman ialah meninggalkan atau memiliki sifat wara dengan cara meninggalkan perbuatan-perbuatan subhat. La takana ibu yang dikatakan dengan wara. Wara itu ibu, menurut Al-Imam As-Sun'ani di dalam kitab beliau Subulus Salam, wara adalah tajannubus syubhat khaufal wuku'i fil muharram, menjauhi yang subhat karena takut terjatuh pada perbuatan yang diharamkan, menjauhi perbuatan yang hukumnya masih samar-samar karena takut nanti kalau ternyata perbuatan itu bila kita kerjakan ternyata masuk ke dalam perbuatan yang haram. Iko kata dikutip oleh Al-Imam As-Sun'ani di dalam kitab beliau yang dimaksud dengan sifat wara. Kaitannya dengan persoalan halal johana. Di antara kalau bahasa kitanya ibu bahasa sederhana wara ko adalah orang yang punya sifat sangat berhati-hati, sangat takut mereka yang nyoka rajokan salah. Kalau nyoka makan, kalau nyoka minum, sangat berhati-hati bananya jangan sampai yang nyomakan ko sesuatu yang tidak halal. Baca ronyo. Di antaranya apa-apa ibu-ibu kaum muslimin, kita kalau babalanjo di pasar, terutama membeli barang-barang yang lah dalam kemasan. Apalagi kalau yang kita beli itu makanan-makanan yang jarang dulu kita memakannya. Yang pertama ibu lakukan di toko sampai berbelanja, atau kalau belanja kita di swalayan, yang kita lakukan mencari salah satunya itu cari dulu label halal, halal kau tidak, itu tanda kita berhati-hati. Bagaimana itu? Jangan-jangan nanti ternyata lun ada label halalnya. Harusnya barang yang lah terkenal model itu pastilah punya merek label halal. Kiranya ndak ada. Takui kita bako ndak ada kok. Padahal bahan makanan kok pasti menyebar ke berbagai daerah di negeri kita. Tapi kok ndak ada label halal itu. Jangan-jangan alun lulus lai sertifikat halal sehingga lun bisa dikasih merek. Itu tanda kita berhati-hati untuk menjaga jangan sampai masuk ke dalam perut kita makanan-makanan yang diharamkan. Ustaz, kan kalau wak tak tahu kan tak berdosa dah. Ya betul ibu. Kok ada makanan atau minuman, kau ambo dia gia minuman, ambo yakin kau ayahnya ayah barasih, ayah suci diminum, ambo minum. Bismillahirrahmanirrahim. Rupanya isinya khamar, cuman rasanya rasa air putih. Bada so ambo kira-kira ibu nya minuman keras indah. Tapi ingat, makanan-makanan yang diharamkan ndak sengaja tak makan di awal, apalagi kalau itu berjenis daging babi dan lain-lain. Secara hukum agama mungkin kita ndak berdosa karena ndak tahu itu haram, tapi yakinlah hal-hal yang diharamkan itu berdampak pada kondisi awak, berdampak kepada anak-anak awak. Apalagi kini anak-anak awak beragam yang nyomakan, beragam yang nyobali. Ndak kan berdosa mereka, ndak berdosa orang tua kalau membalikan itu karena ndak tahu itu haram. Kalau ternyata bahannya dari jenis yang diharamkan, pasti akan berpengaruh kepada sikap, kepada perbuatan mereka, bahkan kepada akhlak mereka. Kalau mereka tumbuh dari sesuatu yang
yang haram dari zatnya. Itu contoh. Makanya pada zaman lalu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau termasuk salah satu dari para sahabat yang sangat wara', yang sangat berhati-hati sekali. Abu Bakar As-Siddiq kaum muslimin, beliau punya seorang budak. Budaknya ku bakar rajo, selain jo beliau jo kadang-kadang diminta orang bakar rajo dan diizinkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Biasanya kalau pulang bakar rajo itu selalu ada makanan yang beliau bawa, yang kadang-kadang makanan itu beliau hadiahkan untuk majikannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Suatu kali pun demikian, nyuagiah beliau makanan yang beliau agiah, makanan yang beliau dapatkan, dimakan di khalifah, dimakan di Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lah mulai tamakan sebahagian besarnya. Itu dijelaskan di dalam kitab Syarah Al-Wafi, Syarah Hadis Arba'in karangan Mustafa Dib Al-Bugha. Lah mulai tamakan sebahagian makanan tadi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata si budak tadi, Tuan, saya ingin menyampaikan, makanan yang barusan saya berikan ke Tuan adalah makanan yang saya beli dengan salah satu hasil pekerjaan saya dulu. Kata budaknya tadi, dulu saya pernah berpura-pura jadi dukun. Jadi apa ibu-ibu? Jadi dukun yang mau be orang. Tapi pura-pura nya tak pandai mau be, tapi karena perlu pitinya pura-pura pandai mau be orang. Dagi orang piti sudah berubah itu dagi orang piti. Antara sehat tidak tahu gitu dah. Tapi kalau pura-pura pasti tidak menyembuhkan. Lalu hasil itu yang dulu saya simpan. Lalu kemarin saya ambil uang yang pernah saya simpan itu saya belikan ke makanan yang barusan Tuan makan. Mandanga itu ibu-ibu apa-apa, Abu Bakar cemas. Takut beliau masuk makanan itu ke perut beliau. Kalau di kita kira-kira yang kita kerajakan ibu, adalah telanjur balik lah masuk ke dalam. Oleh Abu Bakar tidak masukkan tangannya ke dalam mulut, ke dalamnya kaca kerongkongan, sehingga akibat itu muntah. Ternyata memang sengaja lakukan itu untuk mengeluarkan dan memuntahkan makanan yang tadi masuk ke perut beliau. Maknanya ini gambaran betapa berhati-hatinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Berhati-hati dan takutnya beliau kalau masuk ke dalam tubuh beliau jenis makanan yang belum jelas kehalalannya, bahkan mungkin lebih dekat kepada yang diharamkan. Kira-kira bagaimana dengan kita hari ini apa-apa ibu-ibu kaum muslimin? Apakah kita juga memiliki sifat berhati-hati dalam segala hal, sehingga yang bukan barang yang jelas milik kita, yang tidak tahu dari mana asal barang itu, jangan cepat-cepat kita makan dan kita konsumsi. Apalagi kita tinggal di istilahnya di kampung-kampung kita sendiri. Seperti juga ambo ibu-ibu, ambo kampung ambo di Payakumbuh. Kalau di kampung kau bagi awak kan biasa kita kadang-kadang lewat di jalan, lewat di sawah, lewat di tepi kebun orang, rupanya di kebun kau ada buah-buahan. Tak jangkau perlu di tepi jalan sampai lewat kita ambil lalu kita makan. Pernah ibu model itu? Nah, kalau di kampung ambo dulu tak kena waktu masa-masa SD biasa saya bagi orang lewat kita di jalan-jalan di tepi-tepi para orang lain, sedang kita lalu tu tadanga ada ambacang jatuh, kuini jatuh, langsung diambil, dianggap itu buliah. Kalau nyo jatuh surang yang tak boleh itu dipanjek baru tak buliah kata orang. Memang orang yang tahu, yang punya, kalaupun tahunya tak berang dah kerana barang kau jatuh. Tapi bagi orang yang memiliki sifat wara, inyo punya sifat menjauhi yang samar-samar tadi karena takut mengkonsumsi barang yang haram. Makanya kita kalau dapat piti di tepi jalan, dapat piti di tepi-tepi umum, lai boleh kita anggap tu langsung piti awak. Tak boleh. Tak boleh kita ambil. Kita ambil boleh, tapi untuk kita amankan.
Dapat dompet di jalan, kita sedang bermotor, lo nampak ada dompet di muka awak, atau di pasar Perang Dua kita belanja, kita cari rupanya isinya ada 20 helai piti merah-merah. Kira-kira kalau piti merah 20 helai barang cak ibu. Kalau piti 2000 5 buah mungkin wak biasa ketik pitinya 10.000. Tapi kalau piti merah 100.000 20 helai berapa tuh? 2 juta. Deh, kadang kiranya kadibiakan sayang no banyak. Cukup lo untuk pembeli baju rayu. Kadiambil ndak punya awak dah. Bisa muncul kebimbangan. Tapi kalau kita ingin memang menjaga diri dari sesuatu yang belum jelas kehalalannya, kalaupun kita ambil, kita mengambilnya hanya untuk mengamankan barang itu, yang kemudian kita umumkan, siapa tahu pemiliknya mendengar pengumuman yang kita buat, pemberitahuan yang kita sampaikan, atau mungkin di dalam itu ada KTP sehingga tahu kita di mana alamat yang punya dompet tadi. Itu menandakan kita ingin memiliki sifat wara yang berhati-hati, jangan sampai kita ambil ternyata barang itu haram, apalagi memang yang sesuatu yang bukan milik kita. Artinya apa ibu? Orang yang memiliki sifat wara, mereka pasti akan takut mengambil dan mengkonsumsi sesuatu yang subhan. Itulah yang Nabi kita Muhammad SAW pernah katakan di dalam hadis, bila mungkin hadis kalau pernah disampaikan di ustaz-ustaz kita sebelumnya, karena urutannya berada di atas sebelum urutan-urutan yang ke-10. Hadis tersebut, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma mustabihan. Sesungguhnya yang halal itu jaleh dan sesungguhnya yang haram itu jaleh, dan antara yang halal dan yang haram kok ada yang namanya mustabihat, yang samar-samar, yang ragu kita halal kok atau tidak, yang belum kita dapati hukumnya. Famanittaqa subahan, maka siapa yang takut akan yang samar-samar tadi, kalau itu makanan tidak langsung dia makan, kalau itu berupa piti tidak langsung nyambil. Apa kata Rasulullah? Istabra'a lidinihi wa irdihi. Berarti inyolah menyelamatkan bagi melepaskan diri bagi agamanya dan bagi kehormatannya. Itu menandakan orang tu menjaga agamanya dan menjaga kepribadiannya. Kenapa demikian? Orang kalau muruahnya bagus, kepribadiannya tinggi, nyo dak namo sembarang ambil makanan, dak namo sembarang mengambil harta benda milik orang lain atau yang belum jelas siapa yang memiliki itu. Wa man waqa'a fis subahat waqa'a fil haram. Dan sia yang terjatuh dalam melakukan yang subahat, maka sungguhnya lah terjatuh pada yang diharamkan. Hadisku masih panjang ibu-ibu. Kalau kita lanjutkan nanti ada di antara isinya itu gambaran manusia yang bersifat wara seperti ini, yang selalu menghindar dari hal-hal yang subahat, hal-hal yang masih samar-samar tadi, alun jale status halal jo haramnya. Kata Rasulullah, sikap itu persis sama seperti seorang pengembala yang mengembalakan hewan mereka di tempat-tempat larangan atau di tepi curang, di tepi ngarai. Kita baku balo jawi, baku balo kambing di tepi ngarai sianu, nah sama gitu. Jangan-jangan nanti hewan yang kita gembalakan terlalu asik memakan makanan di tepi ngarai, jatuh ke dalam ngarai, jatuh ke dalam yang diharamkan. Disitulah di akhir hadis itu nanti muncul ucapan Rasulullah yang sering kita dengar, wa inna fil jasadi mudghah iza saluhat saluhal jasadu kulluh wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ketahuilah di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, kata Rasulullah. Bila segumpal daging itu baik, maka akan berpengaruh baik pula anggota tubuh yang lain. Dan bila dia rusak, akan berpengaruh pula
rusak pula anggota tubuh yang lain. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah sesungguhnya segumpal daging itu adalah hati, kata Rasulullah. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu sedang jemaah salat tarawih rahimakumullah. Makna yang kedua tadi ibu, hendaklah kita selalu berhati-hati dan meninggalkan segala yang subhat. Kenapa demikian? Dikhawatirkan nanti mengarajokan yang subhat itu justru akan mendatangkan mudarat bagi awak, karena ternyata dia termasuk yang diharamkan. Yang ketiga atau yang terakhir, di antara hikmah terakhir yang bisa kita petik di hadis ini adalah meninggalkan subhat akan mendatangkan ketenangan bagi awak. Meninggalkan subhat akan mendatangkan ketenangan. Kenapa demikian? Dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi tentang hadis tinggalkanlah yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu, ada lanjutannya. Lanjutannya, wa inna sidqa tuma'ninah wa innal kaziba raibah. Dan sesungguhnya jujur itu adalah ketenangan. Benar atau jujur, kejujuran itu mendatangkan ketenangan, dan dusta itu mendatangkan kegelisahan. Artinya apa? Kadang-kadang ada yang justru karena lah telanjur mambiak makanan-makanan yang tak jaleh orangnya, orang bertanya ada yang bersabok barang ambo tadi, balik menjawabnya ibu, barang kau lah kita makan. Atau tadanga pemberitahuan, ibu patang lewat jalan situ ndak ada nampak dompet jatuh ndak, kiranya dompet itu isinya lah kita bawa pulang. Leka mungkin kita jawab ada nampak patang pak, tapi lah bawa ambil isinya dompetnya. Lek ada kita ngecek mereka ibu, pasti ndak, pasti ujungnya bagaimana kita mengatakan ndak tahu. Ketika kita mengatakan ndak tahu, sudah kita jawab serba itu kita cameh. Lain ada CCTV di situ nak. Apalagi kalau di pasar tu biasanya banyak kamera. Lain tak ada CCTV dia daki ambo ambil dompet patang tu ya. Kok iyo tu malu ambo orang tu ambo lah mengatakan tak ada mencari. Itulah gambaran dusta pada ujungnya mendatangkan kegelisahan. Sedangkan kejujuran, iyo ambo ambil patang masih musimpan sampai kini. Alun boy cari le isinya, ambo tak tahu siapa yang punya, tak ada KTP bagai di situ. Ibu yang punya, iyo bu, yo ikut sama ambo bisa dibawa pulang balik. Akhirnya apa? Kita menjadi tenang, kita tidak punya beban apapun karena lah mengamankan barang tadi dan tidak kita ambil sama sekali. Kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat sidang jemaah salat tarawih yang berbahagia. Maka oleh karena itu, sedemikian pentingnya hadis ini. Bahkan dikatakan penting, hadisnya pendek, tapi oleh para ulama hadis itu digolongkan sebagai jawami'ul kalim. Jadi itu termasuk salah satu dari hadis-hadis yang dimasukkan kelompok jawami'ul kalim. Yang dikatakan jawami'ul kalim, perkataan-perkataan yang singkat namun memiliki makna yang sangat dalam dan sangat besar maknanya. Mudah-mudahan dengan kita kembali mengingat-ingat apa yang Nabi kita sampaikan tadi, dak ma yaribuka ila ma la yaribuk, tinggalkanlah yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu, akan memunculkan sifat berhati-hati di dalam diri kita dalam bersikap dalam hal apapun, sehingga selalu berusaha menghadirkan dalam kehidupan kita yang halal semuanya, dan kita jauhi yang meragukan, yang masih samar-samar, apalagi yang sudah jelas hukumnya diharamkan. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu sidang jemaah rahimakumullah, sebelum membetutup, salah satu hal yang juga perlu kita lakukan hari ini dalam rangka menghindari yang diharamkan ataupun yang subhat tadi. Kalau kita punya piti berlebih, lah susah kita menyimpannya di rumah, takut awak piti jumlahnya kolah kadang. Di mana biasa ibu simpan? Di mana biasa awak pindahkan menyimpannya ibu? Disimpan ke bank.
dulu tahun-tahun 2000 ke bawah, karena di negeri kita belum ada bank-bank syariah, maka para ulama menggolongkan hukum bunga bank ketika itu masih subhat, walaupun masih ada yang memuliakan, tapi kebanyakan mengatakan pada waktu itu subhat karena belum ada bank syariah. Namun kini setelah munculnya bank-bank syariah, perbankan yang dalam perjanjian dalam akad mereka bertransaksi menggunakan ketentuan-ketentuan hukum muamalah Islam, maka para ulama, terutama Majelis Ulama Indonesia di negeri kita, telah menfatwakan hukum bunga bank itu adalah riba, haram. Lalu bagaimana? Kita diarahkan untuk mulai menyimpan uang kita pada bank-bank syariah, walaupun masih ada perselisihan, walaupun masih ada beberapa golongan tertentu, kelompok ulama-ulama tertentu yang tetap mengatakan seluruh sistem perbankan yang konvensional pun itu tidak termasuk riba, kata mereka. Tapi secara kelompok para ulama Majelis Ulama Indonesia, itulah keluar fatwa mereka. Maka kalau tidak terpaksa kita menyimpannya di bank tertentu, ambo sarankan untuk menghindari yang subhat tadi, kehati-hatian tadi, lebih elok kita menyimpannya pada bank-bank syariah. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.